Oke, baik kita lanjut ya untuk materi kedua, ya materi kedua mata kuliah sistem pendukung keputusan atau Decision Support System ya DSS ya. Setelah kemarin ya di materi sebelumnya ya, kita belajar terkait dengan mic-nya kok cek ya terkait dengan konsep ya konsep pengantar kaitannya dengan DSS ya kemarin sudah belajar terkait apa namanya data dan informasi, kemudian elemen lingkungan perusahaan ya, kemudian elemen elemen informasi ya. Nah, di mata kuliah ini di materi ini ya, kita akan melanjutkan terkait dengan karakteristik ya, karakteristik sistem pendukung putusan atau Decision Support System DSS. Ya, definisi ya sama ya tadi sedikit mengulang yang kemarin. DSS sendiri suatu sistem yang ditunjukkan untuk mendukung manajemen untuk pengambilan keputusan. Jadi hampir sama dengan sistem informasi secara umum, tetapi tujuannya adalah untuk mendukung proses pengambilan keputusan ya sesuai namanya ya untuk decision support gitu ya. Kemudian sistem berbasis model terdiri dari prosedur pemrosesan data, membantu manajer maupun non-manajer ya untuk pengambilan keputusan. Agar berhasil mencapai tujuannya, maka sistem harus yang pertama sederhana ya. Jadi nanti kalau teman-teman merancang sistem, yang pertama dibuat sesimpel mungkin ya. Salah satu materi yang kalian pelajari di usabilitas, bagaimana merancang suatu sistem itu yang simple ya. Ya, yang orang cepat mudah paham begitu ya. Kemudian yang kedua robust. Robust apa? Apa? Kopi. Apa? Nanti dicek ya, dicek. Ya. Kemudian ketika mudah dikontrol, mudah beradaptasi ya, mudah menyesuaikan dengan kebiasaan atau habit sebelumnya begitu ya. Dan lengkap dengan hal-hal yang penting, mudah berkomunikasi dengannya, ya user experience. Sistem berbasis komputer sebagai tambahan dari kemampuan penyelesaian masalah seseorang. Oke, definisi yang lain nanti silahkan bisa dibaca ya. Ada banyak ahli ya, banyak definisi ya. Kalau tadi yang kita bahas lebih banyak di Turban ya, Efrain Turban karena memang salah satu tokoh dunia yang sangat populer dengan DSS. Yang lain juga ada dari Finlay, dari Kin Scott Morton dan sebagainya. Ya. 5 karakteristik utama sebuah sistem gitu ya. Yang pertama sistem berbasis komputer, kedua membantu para pengambil keputusan, ya. Kemudian yang ketiga memecahkan masalah-masalah rumit yang bisa jadi mustahil atau sangat sulit dikerjakan dengan kalkulasi atau perhitungan manual. Kemudian yang keempat melalui cara simulasi yang interaktif ya. Ya. Kemudian yang terakhir kelima data dan model analisis menjadi salah satu komponen utamanya. Karakteristik 4 dan 5 ya, yang simulasi dan data model analisis ini menjadi hal yang baru ya, fasilitas baru ya, sesuai perkembangan kemajuan komputer juga yang sekarang kalian pelajari di simulasi data, simulasi sistem. Oke. Langkah pengambilan keputusan ya, ada fase-fase dari intelijen ya. Kegiatannya adalah mengenali masalah, kebutuhan atau kesempatan, kemudian desain cara-cara untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan, choices ya, memilih alternatif keputusan yang terbaik ya. Kemarin sudah belajar AHP, ANP. Kemudian implementasi ya, disertai dengan pengawasan dan koreksi yang diperlukan ya, pengawasan, koreksi, ya, evaluasi ya, pada saat digunakan. Proses pengambilan keputusan ya atau pemodelan ya
Yang berhasil ada yang berhasil, ada yang gagal ya. Ya, yang berhasil seperti apa ya? Berhasil ini eh gimana nih bacanya ini? Ya, ya dia melaksanakan proses tahapan lima tahapan tadi ya, dari intelijen, kemudian desain ya, kemudian choice phrase ya, dan implementasi ya. Bisa jadi nanti setiap tahapan ya, sebelumnya tadi ada reality ya. Setiap tahapan ini bisa jadi nanti apa namanya akan menghasilkan ya pas ketika diimplementasikan gitu ya. Pilihannya kalau tidak berhasil ya berarti gagal ya. Nah, ketika gagal pada saat implementasi ya di sini kan ini berhasil ini. Berhasil ya eh, sesuai ekspektasi ya, sesuai yang diharapkan. Tapi kalau ketika diimplementasikan ternyata tidak berhasil atau gagal, ya, maka nanti memang perlu dicek lagi ya, apakah penyebab kegagalannya di fase intelijen kah ya, ketika proses menganalisis kebutuhannya yang salah ya, atau proses di desain ya, tahapan fase desain ya, teman-teman merancang modelnya yang salah atau membuat kriteria pilihannya, kategorinya gitu ya, kemarin di AHP ya, penentuan kategorinya yang salah, ya. Atau bisa jadi yang menyebabkan kegagalan adalah di fase choices ya, fase pemilihannya. Ternyata kategorinya sudah betul, prosedurnya sudah sesuai, modelnya sudah oke gitu ya. Nah, ternyata pas pemilihannya tidak sesuai yang diharapkan gitu ya, karena solusi modelnya tidak sesuai, kemudian analisis sensitivitasnya tidak sesuai yang diharapkan, ya, kemudian desain kontrol sistem dan hal-hal yang lain. Nah, perlu nanti dicek dan dilakukan perbaikan gitu ya, perbaikan sesuai dengan kebutuhan tadi ya, ketika diimplementasikan. Oke, fasenya seperti itu proses pemodelannya. Oke, tujuan DSS ini menguatkan lagi ya di kemarin di konsep tadi di konsep kita bahas sudah ada. DSS harus yang pertama membantu manajer dan non manajer ya, karena mengambil keputusan manajer maupun non manajer, membantu membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur ya. Kemudian mendukung penilaian manajer ya, bukan untuk menggantikan. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusannya. Nah, dari tiga prinsip ini ya, konsep DSS ya, eh, konsep DSS prinsipnya terkait dengan struktur masalah, dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan. Jadi kata kuncinya adalah di struktur masalah, dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan. Gitu ya. Fitur DSS ya, mengawali kerja, ya, kemudian menyediakan representasi yang valid dari sistem di dunia nyata, menyediakan pendukungan keputusan dalam kerangka waktu yang pendek, jadi bisa mengambil keputusan secara cepat. Kemudian berevolusi sebagaimana halnya pengambilan keputusan mempelajari masalah yang dihadapi. Ya. Dikembangkan oleh profesional yang tak melibatkan pemrosesan data. Mengapa menggunakan DSS? Yang pertama, perusahaan beroperasi pada ekonomi yang tidak stabil. Jadi seperti yang terjadi sekarang mungkin perekonomian Indonesia dan mungkin global ya dunia eh, sedang tidak stabil gitu ya. Banyak tagar-tagar yang bermunculan. Nah, dengan DSS ini akan membantu gitu ya, akan membantu proses pengambilan keputusan yang cepat gitu ya, dan sesuai dengan permasalahan yang ada sekarang gitu ya. Jadi memang akan menyesuaikan. Kemudian dihadapkan pada kompetisi dalam dan luar negeri yang meningkat. Ya. Kalau pengambilan keputusannya lama, ya nanti akan terselip. Ya. Ini kita harus keluarkan produk sekarang apa nanti, gitu ya. Keluarkan produk yang seperti apa, gitu ya. Nah, mau produknya yang bentuknya gimana? Keluarkan model baru atau model lama yang dirubah. Nah, kalau pengambilan keputusan itu dilakukan dalam waktu yang lama, ya, nah, nanti akan bisa jadi terselip produk dari kompetitor ya.
baik yang di dalam maupun yang di luar gitu ya. Karena memang sekarang apa namanya faktor yang mengaruh adalah fast gitu ya. Seberapa cepat suatu perusahaan itu bisa mengambil kebijakan langkah gitu ya. Nah, jadi di sana. Kemudian menghadapi peningkatan kesulitan dalam hal melacak jumlah operasi bisnis. Ini semakin banyak data informasi yang ada, kalau dikerjakan dengan manual ya atau menggunakan insting saja ya Pak, pasti akan tidak sesuai ya. Jadi memang dibutuhkan DSS. Kemudian sistem komputer perusahaan tak mendukung peningkatan tujuan perusahaan dalam hal efisiensi, profitabilitas, dan mencari jalan masuk dari pasar yang menguntungkan. Jadi memang harapannya akan bisa meningkatkan profitabilitas ya. Kalau pengambilan keputusan itu tepat, maka kan akan mengurangi kegagalan. Kegagalan kan sama dengan waste ya. Waste sama dengan pemborosan. Pemborosan itu kerugian ya. Kita mengeluarkan apa namanya? Mengeluarkan effort ya, sumber daya lebih ya. Dan itu syarat dengan cost ya semuanya ya. Nah, dengan pengambilan keputusan yang tepat, maka bisa meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Seperti itu tujuan penggunaan DSS. Oke, alasan perusahaan-perusahaan utama memulai DSS dalam skala besar ya. Ini ada beberapa ya, kebutuhan informasi, ya. Kemudian perusahaan yang dia menerapkan DSS dipandang dia bisa memenangkan persaingan, kebutuhan akan informasi baru, ya, penyediaan informasi yang tepat, pencapaian pengurangan biaya, dan lain-lain. Oke, saya cek cepat. Nah, karakteristiknya ini ada karakteristik DSS ada 14 nama ya, 14 ya. Oke. Nah, ini versi Inggrisnya. Ya, ini versi Indonesia. Saya sampaikan versi yang bahasa Indonesia ya. Dia tidak usah berpikir dua kali. Ada 14 karakteristik sistem pendukung keputusan atau DSS. Yang pertama, masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur ya. Yang kedua, memberi dukungan untuk manajer dalam semua level, memberi dukungan bagi individu atau kelompok, keputusan saling memengaruhi, memberi dukungan bagi semua tahap proses pengambilan keputusan, memberi dukungan bagi berbagai bentuk pengambil keputusan, adaptif dan fleksibel sesuai perkembangan, mudah digunakan, efektif, dapat dikendalikan, ya, mudah dikembangkan, pemodelan dan analisis, kemampuan akses data, dan stand-alone maupun terintegrasi dan berbasis web. Ya, bisa jadi dia stand-alone ya, artinya tidak tersambung dengan internet ya. Tapi bisa jadi juga dia terintegrasi atau berbasis website, jadi online. Nah, ini nanti yang akan dikembangkan. Oke, ini penjelasannya. Ya, ada 14 tadi ya. Nah, pertama, ada 14 karakteristik ya. Mulai dari menyediakan dukungan pengambilan keputusan, pertimbangan manusia, menyediakan berbagai level berbeda, mulai dari top manajemen sampai manajer lapangan. Ya, DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan dan saling berkaitan, mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, intelijen, desain, choice, maupun implementasi, ya, selalu bisa beradaptasi sepanjang masa, meningkatkan efektivitas dan pengambilan keputusan, ya, baik dari sisi akurasi, jangka waktu, maupun kualitas. Pengguna mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana, ya. Sistem lebih besar dapat dibangun dalam organisasi user melibatkan sedikit saja bantuan spesialis. DSS mendayagunakan berbagai model standar sesuai keinginan user. DSS dalam tingkat lanjut dilengkapi komponen knowledge ya, yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif dari berbagai masalah yang pelik ya. Yaitu materi terkait dengan karakteristik ya, karakteristik sistem pendukung keputusan atau decision support system. Ada 14 ya. 14 karakteristik yang nanti coba akan diakomodir ya dan kita kembangkan di akhir perkuliahan.
Baik, saya kira itu. Terima kasih untuk materi yang terkait dengan karakter ini. Terima kasih.